Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi pada pelajaran Sokyu Kaiwa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran membahas mengenai kata sifat atau dikenal dengan adjektiva dan dalam bahasa Jepang dikenal dengan keiyoshi. Materi kali ini seperti biasa ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan kata sifat i dan na, karena dalam bahasa Jepang kata sifat dibagi menjadi 2. Kemudian di dalam pelajaran ini juga kita temukan konjungsi totemo dan amari, dan akan dijelaskan juga mengenai kalimat tanya do dan dona. Dan yang terakhir adalah bagaimana fungsi partikel ga antar kalimat. Selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai ikeiyoshi dan nakeiyoshi. Dalam bahasa Indonesia adjektiva, karena dalam bahasa Indonesia adjektiva atau kata sifat ya hanya tidak terbagi. Tapi dalam bahasa Jepang kata sifat atau adjektiva itu dibagi ke dalam 2 kelompok, ikeiyoshi dan nakeiyoshi. Di mana kita lihat bahwa Anda lihat di sini ada ikeiyoshi dan nakeiyoshi. Ikeiyoshi itu adalah kata sifat asli dari bahasa Jepang, bukan serapan. Yang selalu ikeiyoshi ini selalu berakhiran dengan i, ya. Chisai, kecil, oki artinya besar, atsui adalah panas, ya. Kemudian bagaimana dengan nakeiyoshi? Nakeiyoshi itu adalah kata sifat asli dan serapan dalam bahasa Jepang. Kadang-kadang ada bahasa yang dari kata serapan ya namanya, selalu berakhiran dengan na. Kireina, cantik atau bersih. Jozuna, pandai. Handsome, ganteng, dari handsome, ya, dari handsome. Jadi kadang-kadang namanya kata serapan ada mengandung bahasa Inggris dan ditambahkan dengan hiragana na atau partikel na. Kita lihat ikeiyoshi adjektiva ya, ikeiyoshi, nakeiyoshi dalam bahasa Jepang itu dibentuk juga dengan mengikuti waktu ya, atau kala dalam bahasa linguistik. Contoh kita lihat di sini, kita lihat penggunaan ikeiyoshi ya, bentuk sekarang. Nah kemudian selain itu bentuknya, waktunya itu bisa ditambahkan juga dengan bentuk positif atau bentuk negatif, bentuk sekarang maupun bentuk lampau yang positif atau negatif. Contoh di sini ikeiyoshi. Ikeiyoshi chisai, tadi kan kecil. Nah dalam kalimat chisai ditutup dengan des ya, chisai des itu untuk bentuk sekarang yang positif. Chisai des, oki des, jozu des, hetta des. Nah di sini ada 2 di atas ikeiyoshi, 2 di bawah adalah nakeiyoshi. Khusus na, huruf na hilang ketika bertemu dengan des. Jadi kalau untuk nakeiyoshi pada saat ditutup dengan kalimat ditutup dengan des, maka na-nya tidak dituliskan. Nah bagaimana pola untuk adjektiva yang positif tadi jika menjadi kalimat negatif, bentuk negatif? Nah dilihat kan tadi des, tetap juga des di belakangnya, tetapi apa yang berubah? Dari i-nya berubah menjadi i-nya ditambahkan ku ditambah dengan nai. Jadi chisaku nai des, oki des, oki kunai des, jozu des, jozu dewa arimasen, heta des, heta dewa arimasen. Nah di sini Anda bisa lihat juga bagaimana perubahan dari ikeiyoshi yang positif ke negatif dengan nakeiyoshi yang dari kalimat positif dengan negatif.
Kita lihat di sini, kalau i menjadi kunai desu. Kalau na berarti jozu dewa arimasen. Ya, jadi khusus i, huruf i diganti dengan kunai. Ya, tadi na-nya dibuang, ini yang i diganti dengan kunai. Nah, itu untuk bentuk sekarang. Bagaimana bentuk lampau yang positif ataupun negatif? Kita lihat cisai tadi sudah dengan positif sekarang, negatif sekarang. Bagaimana kita lihat dengan bentuk lampaunya? Cisai des. Nah, yang i-nya akan berubah menjadi kata des. Ya, i-nya dirubah menjadi kata des. Cisa kata des. Kemudian oki des. Oki kata des. Jozu des. Jozu desta. Heta des. Heta desta. Nah, untuk bentuk lampau yang i, adjektiva i-nya dibuang diganti dengan kata des. Yang na menjadi desta. Nah, setelah berubah kalimat adjektiva tadi, kata sifat tadi akan berubah menjadi bentuk lampau. Jadi kecil sekarang, tidak kecil sekarang. Kecilnya lampau, ya. Dulu kecil, mungkin sekarang tidak, ya. Nah, kemudian bagaimana yang kecil, yang adjektiva ini dalam bentuk lampau yang negatif. Nah, kita lihat lagi perubahannya. Lihat perubahannya, cisai lagi, ya. Untuk bentuk lampau negatif, i tadi kita lihat bentuk sekarangnya kunai, ya. Anda lihat kunai untuk ikeyoshi, ya. Anda lihat dari bentuk sekarang yang negatif, kunai des, cisa kunai des. Kemudian oki kunai des. Nah, apa yang terjadi pada saat bentuk negatif lampau? Nainya ku tetap kunainya. Nah, sekarang i-nya itu berubah menjadi diganti dengan kata des. Ya, oki kunai, oki ku nakata des. Ya, jadi perubahannya Anda lihat dari bentuk negatif sekarang Anda rubah. Ya, kalau yang tadi juga cisai des, ya, Anda lihat bentuk sekarang positifnya, i-nya diganti dengan kata des bentuk lampaunya. Setelah berubah maka mengikuti waktunya, kata sifat itu akan berubah mengikuti sesuai dengan waktunya. Oke, kita lihat setelah berbicara mengenai ikeyoshi, perubahan dalam ikeyoshi dengan nakeyoshi. Nah, kita lihat juga bagaimana ikeyoshi dan nakeyoshi itu masuk ke dalam kalimat adjektiva, ya. Kita mulai dengan ada di sini wa dengan des, kalimat biasa, ya, kalimat biasa yang terdiri hanya satu kalimat, ya. Kita lihat di sini ikeyoshi. Nihongo no testo wa muzukashi desu. Ya, tes bahasa Jepang sulit. Kemudian Fujiyama wa takai desu. Ya, Gunung Fuji tinggi. Senshu no eiga wa omoshirokatta desu. Film minggu kemarin itu menarik atau lucu. Testo wa muzukashikunai desu. Tesnya tidak sulit, ya. Nah, itu untuk ikeyoshi. Anda bisa lihat bagaimana ikeyoshi itu di dalam kalimat. Nah, kalau i, lihat semua. Kalau dia jadi partikel atau objek, i-nya tidak ada yang berubah, ya. I-nya tidak berubah. Nah, kalau memang iya, kembali lagi kalau dia bentuk lampau, bagaimana perubahannya, ya, di kalimat 3. Kemudian kalau dia negatif, bagaimana? Negatif sekarang akan berubah menjadi kunai, ya. Anda bisa perhatikan lagi sendiri dan Anda praktekkan juga dengan membuat kalimat. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nakeyoshi dalam kalimat. Kono kyoshitsu wa kirei desu. Kelas ini bersih. Tanah
Tanaka-san wa jouzu de wa arimasen. Tanaka tidak pandai, ya. Watashi wa neko ga suki deshita. Saya sudah suka kucing, ya. Ini berarti maksudnya dia suka kucingnya lampau. Sekarang mungkin masih suka atau tidak, kita tidak tahu, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bagaimana penggunaan nakeyoshi di dalam kalimat. Coba kita lihat yang kalimat pertama, kirena, adalah kalimat positif, ya. Bentuk positif di mana naknya dibuang, ya, tidak digunakan. Kirei des, bukan kirena des, ya, karena ditutup dengan des. Kemudian lihat kalau adjektiva na itu bentuk negatif sekarang, ya. Bentuk negatif sekarang menjadi berubah jouzu dewa arimasen, tidak ada desnya lagi, ya. Kemudian bagaimana kalau adjektiva na itu bentuk positif lampau? Bagaimana perubahannya? Anda lihat di belakang kalimat ada ditutup dengan desta, ya. Nah, ini penjelasan mengenai adjektiva di dalam kalimat. Kemudian bagaimana dalam kalimat adjektiva sering kita selipkan dengan kata totemo atau amari, ya. Totemo itu memiliki arti sangat atau biasa digunakan dalam positif, kalimat positif. Tapi kalau amari juga sering digunakan dalam kalimat adjektiva yang memiliki arti tidak begitu dan kalimat wajib berbentuk negatif, ya. Jadi ini digunakan untuk kalimat positif dan kalimat negatif, ya. Contoh seperti ini. Kyou no tenki wa totemo ii desu. Ya, cuaca hari ini sangat bagus, ya. Jadi totemo ini diselipkan berada di sebelum adjektivanya, ya. Anda menuliskan kalimat keterangan ini ditulis sebelum adjektivanya. Jadi cuaca hari ini sangat bagus, ya. Kemudian yang kedua kita lihat lagi, Nihon no ichi wa totemo kirei desu. Ya, tetap seperti sama, tetapi ditambahkan sebelum kirei, kita tambahkan dengan kalimat untuk pernyataannya bahwa menyatakan keterangannya seperti apa dengan adjektiva itu. Kemudian yang ketiga, watashi wa nihongo ga amari jouzu de wa arimasen. Ya, kalau kalimat itu negatif, maka sebelum adjektiva itu diselipkan dengan kata keterangan amari, ya. Saya tidak begitu pandai bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir kita lihat kalimatnya, Nihon no tabemono wa amari karaku nai desu. Makanan Jepang tidak terlalu pedas, ya. Nah, Anda lihat bagaimana totemo amari itu dipakai di dalam kalimat, ya. Totemo dengan positif, ya. Anda lihat bisa digunakan ikeyoshi, nakeyoshi. Amari juga bisa digunakan dengan ikeyoshi dengan nakeyoshi, tetapi digunakan pada kalimat negatif. Nah, jadi posisi totemo dan amari harus sebelum, ingatkan lagi ya, saya ingatkan, harus berada sebelum adjektiva atau kata sifat, ya. Nah, yang terakhir adalah mengenai kalimat tanya atau kata tanya, atau kata tanya, bukan kalimat, ya, kata tanya yang biasa dipakai untuk adjektiva atau kata sifat, ya. Anda bisa menggunakan, jadi setelah Anda belajar, Anda akan menggunakan kalimat biasa, positif, negatif, dan kalimat tanya atau kata tanya, ya. Nah, apa yang digunakan dengan kata tanya? Kata tanya yang bisa digunakan dengan kata sifat itu selalu do desu ka, bagaimana, ya. Do desu ka. Testo wa do desu ka. Tesnya bagaimana? Bagaimana dengan tes? Nah, pasti setiap kata tanya butuh jawaban, ya. Jawabnya bagaimana? Bagaimana tes tadi? Ya, sulit. Langsung jawabannya adalah digunakan dengan adjektiva. Muzukashi desu, ya.
kemudian tesnya sulit ya. Nah, dengan kita menjawab muzukasi berarti kita tidak usah menuliskan kembali subjeknya apa ya. Muzukasi des berarti apa yang ditanyakan tadi itulah yang akan kita jawab. Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Bagaimana kehidupan Jepang? Karena kehidupan Jepang itu bagaimana? Benri desta. Ya, kehidupan Jepang itu praktis. Kenapa desta? Karena ini sudah selesai dilakukan. Sudah masa lampau, ya. Jadi tipsnya di sini, do itu bisa saja jadi kata tanya yang bisa berdiri sendiri atau tidak memerlukan kosakata benda yang mengiringinya, ya. Jadi itu untuk kata tanyanya, ya. Kemudian ada juga kata tanya yang lain, donna, ya. Donna desu ka? Nah, do desu ka tadi bagaimana? Kalau donna desu ka, yang bagaimana? Ya, kata tanya yang bagaimana. Contoh di sini kita lihat. Sensei wa donna hito desu ka? Nah, kalau yang ini kita akan bertanya yang bagaimana, ya. Sensei adalah orang yang bagaimana. Berarti orangnya yang senseinya itu yang ditanyakan. Kita akan jawab totemo yasashi hito desu. Atau bisa jadi kita jawab cuma yasashi desu. Ya. Jadi orang yang sangat baik hati, ya. Jadi sensei itu kita tidak usah sebut. Guru itu orang yang seperti apa sih, ya? Nah, jawabnya adalah orang yang sangat baik. Kemudian coba lagi kita lihat lagi. Contoh, Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta itu kota yang gimana sih? Ya. Nah, atsui machi desu atau atsui desu, ya. Jakarta itu Anda sebutkanlah apa dengan yang Anda tahu dengan bagaimana keadaan kota Jakarta itu. Panas, kota yang panas. Nah, jadi di sini juga kalau donna itu adalah kata tanya yang tidak bisa berdiri sendiri, harus diiringi kata benda setelahnya. Ya. Jadi kalau tadi do desu ka kan bisa berdiri sendiri. Testo wa do desu ka? Kalau donna itu selalu harus ada benda di sebelahnya, nomina di sebelahnya, ya. Selalu lihat di sini, donna hito desu ka, donna machi desu ka, donna apalagi, ya. Harus ada nominanya. Dan menjawabnya pun tidak terlalu ada persyaratan, bisa dilihat dari contoh, ya. Bisa Anda menggunakan juga dengan ada benda lagi atau langsung dengan kata sifatnya saja. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana fungsi ga antar kalimat? Kita lihat lagi dalam pelajaran ini. Anda akan lihat dalam percakapan atau di buku Minna no Nihongo, Anda akan ketemu dengan partikel ga ini ya, antar kalimat. Ada kalimat satu dengan ga, kemudian kalimat dua. Nah, partikel ga di sini adalah antar kalimat yang berfungsi, ya. Ada kalimat satu, kalimat dua. Perbandingan yang bisa diartikan dengan tapi. Nah, jadi kalimat intinya adalah kalimat satu bertentangan dengan kalimat dua ataupun sebaliknya. Nah, kita lihat contoh di sini. Nihongo wa muzukashi desu ga omoshiroi desu. Bahasa Jepang itu sulit tapi menarik. Ya, perbandingan ya. Nihon no seikatsu wa kibishi desu ga hito ga yasashi desu. Ya, kehidupan Jepang itu ketat tapi orangnya baik hati. Ya. Kemudian sukiyaki wa takai desu ga oishii desu. Makanan sukiyaki ini mahal tapi enak. Ya. Jadi ada dua kalimat perbandingan. Nah, di sini dalam arti bahasa Indonesia menjadi tapi. Ya. Oke. Baik, itulah penjelasan dari materi kita kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mulai tertarik ingin tahu lebih dalam mengenai adjektiva ikeyoshi dan makeyoshi. Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa browsing di mana saja, atau Anda belajar dengan YouTube untuk menambah wawasan Anda, atau untuk melengkapi kuliah kali ini
ada baiknya Anda menonton video yang sudah saya sediakan sebagai referensi Anda selanjutnya. Selamat menonton. 何をしますか？漢字を書きます。すごいですね。はい。漢字はどうですか？漢字はとても難しいですが、面白いです。面白いですね。はい。すごい。頑張ってください。頑張ります。そのケーキどうですか？美味しいですよ。美味しい？うん。じゃあ食べてみるわ。Menyatakan, ini kan sampai sini nih berarti menyatakan. Nah setelah menyatakan terus nih bagaimana contohnya, gimana cara どうですか？あんまり好きじゃありません。そうですね。あんまり好き。こんにちは。来たか。元気ですか？お元気です。はいはい、どうぞどうぞどうぞ。ここは私の事務所です。どうですか？すごいですね。とても綺麗です。ありがとうございます。シャシャさん。はい、こんにちは。こんにちは。はい。何をしますか？勉強します。何を勉強しますか？日本語。日本語すごい。日本語はどうですか？日本語はとても難しいですよ。そう？頑張ってね。ありがとう。Oke, baik mahasiswa semua, bagaimana sudah menonton video saya? Mudah-mudahan Anda terinspirasi untuk membuat video yang lebih baik lagi, dan setelah Anda browsing, mencari wawasan mengenai pengetahuan mengenai tentang ejektiva dalam bahasa Jepang. Terima kasih, sampai jumpa.